Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 231330042 teman-teman. Nah, gak bosan-bosan nih teman-teman kalian melihat muka saya ini aja. Nah, lanjut saja ke pembahasan biar nggak memperlama waktu teman-teman. Lanjut saja. Nah, pernah nggak sih teman-teman kalian tuh membaca sebuah artikel atau berita, nah tapi merasa bingung nih, bosan atau bahkan langsung skip ke bagian komentar. Nah itu kan para Gen Z nih biasanya. Nah bisa jadi itu karena strukturnya tidak disusun dengan baik nih yang bikin beritanya. Hari ini saya akan membahas satu hal penting teman-teman, bagaimana anatomi artikel dan berita bisa mempengaruhi keterlibatan pembaca. Nah lanjut aja kita ke pembahasannya. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dulu. Kita mengandalkan surat kabar, majalah, atau televisi. Sekarang hampir semua informasi bisa diakses lewat smartphone teman-teman. Terutama generasi muda atau generasi Z, mereka lebih banyak membaca berita dan artikel lewat media online teman-teman. Tapi sayangnya nih teman-teman, masih banyak konten yang tidak memenuhi standar bahasa dan struktur penulisan yang baik. Masih sering kan ditemukan kesalahan ejaan, struktur kalimat yang rancu, atau bahkan informasi yang tidak utuh teman-teman. Akibatnya apa? Ya pembaca itu jadi bingung teman-teman, cepat bosan, atau bahkan salah paham. Nah, disinilah pentingnya struktur atau anatomi ini, penulisan ini baik artikel maupun berita. Apa sih itu anatomi artikel? Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berdasarkan pada hasil penelitian atau kajian ilmiah teman-teman. Struktur ini dirancang agar pembaca bisa memahami gagasan penulis secara runtut dan logis. Struktur umum artikel ini meliputi pertama yaitu judul, judul ini mencerminkan topik utama yang akan kita bahas. Yang kedua itu abstrak, ringkasan isi artikel termasuk masalah, metode, dan hasil penelitian kita. Yang ketiga itu kata kunci, yaitu beberapa istilah penting yang mewakili isi teman-teman. Yang keempat itu pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Yang selanjutnya itu metodologi. Apa sih metodologi itu? Yaitu cara penelitian yang kita lakukan itu. Bagaimana cara mengambil pakai penelitian apa sih kita tuh mencari beritanya atau mengambil beritanya itu pakai penelitian apa gitu. Itu kan kita harus tahu gitu tuh. Jangan asal-asalan kayak bikin berita tapi tidak tahu metodologinya itu apa, kayak penelitian ini tentang apa gitu tuh. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan, temuan utama dan penjelasannya. Kita tuh kan udah menghasilkan berita nih, kita tuh harus secara rapi lah nyusunnya gitu tuh. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting itu daftar pustaka teman-teman. Struktur ini memperbarui artikel tetap terarah teman-teman, yang memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan terutama di jurnal ilmiah atau karya teman-teman, karya akademik. Lain halnya nih teman-teman dengan berita, tujuan utama berita adalah menyampaikan fakta secara cepat, singkat, dan akurat teman-teman. Anjay. Nah, struktur berita ini umumnya mencangkup yang pertama yaitu headline, yaitu judul utama yang menarik perhatian pembaca. Yang kedua sub headline atau penjelasan tambahan atau konteks singkat. Yang ketiga body berita, yaitu isi utama yang memuat informasi lengkap yang akan kita bahas itu dalam berita itu. Yang terakhir ada conclusion atau penutup yang merangkum inti berita atau memberi penekanan akhir teman-teman. Selain itu, penulisan berita juga wajib nih teman-teman memenuhi unsur 5W1H. Apa saja sih itu 5W1H? Yang pertama, what, yang kedua, yang ketiga, when, yang keempat, when,
where, yang kelima why, dan yang terakhir adalah how. Dan biasanya menggunakan pendekatan piramida terbalik, di mana informasi paling penting disampaikan di awal, baru kemudian yang anak-anaknya itu di bagian bawahnya, teman-teman. Bagaimana sih proses pembuatan artikel dan berita? Nah, sebelumnya artikel atau berita bisa dinikmati pembaca, ada 3 tahap utama yang harus dilalui. Yang pertama itu riset, teman-teman. Ini adalah langkah awal, teman-teman. Penulis mengumpulkan data atau fakta yang relevan. Riset ini bisa dilakukan melalui survei, eksperimen, studi pustaka, atau kombinasi dan beberapa metode, teman-teman. Nah, selanjutnya itu penulisan. Untuk artikel itu adalah format IMRAD. Sering digunakan introduction, methods, result, and discussion, teman-teman. Untuk berita, penulisan harus padat, faktual, dan langsung ke pokok persoalannya, teman-teman. Yang ketiga itu penyutingan. Ini tahap yang sering dilupakan padahal sangat penting, teman-teman. Penyutingan mencakup pengecekan fakta, pengecekan tata bahasa, ejaan, struktur kalimat, hingga kelogisan isinya, teman-teman. Apa sih tujuannya? Ya, supaya tulisan itu benar-benar siap untuk dibaca kepada publik, teman-teman. Yang selanjutnya adalah etika penulisan. Nah, etika juga tidak kalah penting loh, teman-teman. Penulis artikel maupun berita wajib menjaga originalitas karya, teman-teman. Original, teman-teman. Karyanya itu. Jangan sampai plagiat, teman-teman. Ada beberapa prinsip nih, ada beberapa prinsip etika dalam penulisan yang antara lain, yang pertama, hindari publikasi ganda. Cantumkan sumber dana jika ada sponsor penelitian. Tulis hanya informasi yang bisa diverifikasi, sajikan berita secara berimbang, tidak bersebelah. Nah, semua ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pembaca, integritas penulis, dan validasi informasi yang disampaikan, teman-teman. Lalu apa sih yang bikin pembaca mau terlibat baca sampai habis, teman-teman? Nah, kasih komentar atau bahkan membagikan tulisan kita, teman-teman. Ada beberapa faktor antara lain. Yang pertama, struktur tulisan yang rapi dan enak dibaca. Yang kedua, topik yang relevan dengan kehidupan pembaca. Yang ketiga, gaya pembahasan yang komunikasi yang jujur. Yang keempat, itu tampilan visual yang mendukung isi. Yang kelima, kepercayaan pada penulis atau media. Jadi, penulis tidak hanya dituntut jago menulis, teman-teman, tapi juga penulis itu harus paham audiensnya, teman-teman, yang para audiens itu ingin membaca tuh bagaimana gitu tuh, yang lebih menarik gitu tuh. Jadi tuh sebagai penulis itu tuh harus paham karakteristik masyarakat tuh gimana, karakteristik Gen Z itu gimana, semuanya itu harus paham dan harus disatukan dengan isi beritanya, teman-teman. Nah, itulah pembahasan yang hari ini saya bahas tentang anatomi artikel dan berita, serta pengaruhnya terhadap keterlibatan pembaca. Semoga setelah ini kamu bisa lebih kritis, teman-teman, dalam pembacaan, dalam tentu saja lebih terampil dalam menulis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Cekidot. Terima kasih.